Anda berada di tengah genangan air Devonian yang terisolasi. Ini adalah pelajaran tentang ekonomi energi dalam bentuk yang paling brutal. Setiap gerakan harus dibayar dengan mahal. Ketika air menjadi kekurangan oksigen, ikan biasa mengalami defisit energi yang akut. Mereka tidak dapat menghasilkan cukup ATP, energi, melalui respirasi insang untuk mempertahankan tingkat aktivitas normal. Mereka menjadi lesu, hampir tidak bergerak, dan mereka mati karena kelelahan metabolik. Namun, Anda melihat bagaimana ikan paru-paru purba menyeimbangkan anggaran energi mereka. Paru-paru bimodal memungkinkan mereka untuk mendapatkan oksigen atmosfer. Oksigen ini sangat besar keunggulannya, tetapi penggunaannya harus strategis. Setiap kali mereka naik ke permukaan untuk bernapas, mereka berisiko dimangsa. Oleh karena itu, ikan paru-paru mengembangkan perilaku yang sangat terkontrol. Mereka belajar untuk bernapas udara hanya ketika benar-benar diperlukan, setelah oksigen dalam darah mereka turun ke tingkat yang mengkhawatirkan. Frekuensi pernapasan udara menjadi indikator langsung dari kualitas air dan, lebih penting lagi, berapa banyak gerakan yang mereka mampu lakukan. Anda mengamati seekor ikan paru-paru yang berburu. Ia bergerak perlahan, merangkak di dasar lumpur dengan sirip lobusnya. Gerakan ini membutuhkan lebih banyak energi daripada berenang bebas, tetapi gerakan ini juga jauh lebih efisien dalam lingkungan kental. Ia tidak mengejar mangsa secara agresif, ia mengandalkan penyergapan. Energi yang dihemat dengan membatasi pergerakan di air yang buruk digunakan untuk memperkuat aktivitas penting, mempertahankan liang estivasi, menghindari predator di dasar, dan, yang paling utama, reproduksi. Pada saat kekeringan tiba, seluruh ekonomi energi berubah. Saat ikan lain menghabiskan energi terakhir mereka dalam perjuangan sia-sia di permukaan, ikan paru-paru memasuki fase konservasi ekstrim. Anda merasakan laju metabolik mereka merosot drastis selama estivasi. Ini bukan hanya tidur, ini adalah pemotongan anggaran energi ke nol. Cadangan lemak digunakan dengan sangat hemat. Mereka memastikan bahwa energi yang dihabiskan untuk menggali dan mempertahankan kepompong bernilai jangka panjang. Efisiensi energi ini, kemampuan untuk beralih antara metabolisme rendah untuk bertahan hidup dan metabolisme yang lebih tinggi untuk berburu dan kawin, adalah yang membedakan garis keturunan ikan paru-paru. Mereka bukan pemenang di laut terbuka, tetapi mereka adalah master kelangsungan hidup di lingkungan yang kacau. Pelajaran dari ikan paru-paru adalah bahwa adaptasi bukanlah tentang menjadi kuat, tetapi tentang menjadi efisien. Mereka yang dapat mengelola sumber daya energi mereka yang terbatas dalam kondisi krisis adalah mereka yang meninggalkan jejak genetik terbesar. Setiap langkah lambat, setiap hirupan udara yang dihitung, adalah kemenangan dalam ekonomi energi yang mematikan. Kita menyelami fase paling pasif dari evolusi ikan paru-paru, estivasi. Anda berada di dalam kapsul lumpur Devonian, tempat ikan paru-paru purba telah terkunci, menunggu akhir musim kemarau. Di sini, di kegelapan yang lembab, semua perjuangan telah berhenti, digantikan oleh penyesuaian kimia yang menakjubkan. Perhatikan tanda-tanda vitalnya, detak jantung hampir tidak terdeteksi. Pernapasan dilakukan melalui paru-paru primitif yang mengambil udara dari saluran sempit ke permukaan, terjadi dalam interval yang panjang dan jarang. Ikan ini tidak tidur, ia memasuki torpor jangka panjang, sebuah keadaan hidup yang disengaja. Ini bukan sekadar melambat, ini adalah pergeseran metabolisme yang terstruktur. Tubuh ikan paru-paru telah belajar untuk berhenti menggunakan energi yang berasal dari karbohidrat yang cepat habis. Sebaliknya, ia beralih ke pembakaran cadangan lemak, dan yang lebih sulit, protein. Transformasi kimia ini adalah keajaiban. Menguraikan protein biasanya menghasilkan amonia, racun yang memerlukan banyak air untuk dikeluarkan, sesuatu yang mustahil dilakukan dalam kepompong kering. Anda menyaksikan bagaimana tubuh ikan paru-paru purba mengatasi masalah ini. Ia menghasilkan enzim yang mengubah amonia menjadi urea, molekul yang kurang beracun yang dapat disimpan dengan aman dalam konsentrasi tinggi di jaringan tubuh. Ini adalah proses yang mahal secara energi untuk dilakukan, tetapi penting untuk kelangsungan hidup jangka panjang. Adaptasi kimia yang sama ini dipertahankan oleh sebagian besar hewan darat untuk mengelola limbah mereka. Pergeseran metabolisme ini memberikan keunggulan kritis.
ia memungkinkan ikan paru-paru untuk bertahan di tengah ketiadaan. Mereka tidak perlu berburu atau bersaing, mereka telah memenangkan kompetisi dengan mengesampingkan diri mereka sendiri dari ekosistem yang runtuh. Namun, torpor ini bukannya tanpa risiko. Ada biaya metabolisme untuk membangun dan mempertahankan kepompong, dan ada bahaya jamur atau bakteri yang menyerang tubuh mereka yang tidak aktif. Hanya yang paling fit dan yang memiliki cadangan lemak terbaik yang berhasil. Ketika musim hujan tiba, dan air mulai membasahi liang, Anda menyaksikan proses kebangkitan yang ajaib. Laju metabolisme meningkat, dan ikan paru-paru itu secara fisik harus menghilangkan urea yang terakumulasi. Ia keluar dari torpor, siap untuk reproduksi, memastikan bahwa gen-gen penyintas ini diteruskan. Fenomena ini, pergeseran metabolisme yang dalam dan terstruktur ini, adalah salah satu kunci untuk memahami mengapa garis keturunan tetrapoda kita begitu tangguh. Kebutuhan untuk bertahan hidup dari kekeringan musiman di Devonian memaksa kita untuk mengembangkan mekanisme internal yang memungkinkan torpor, kemampuan untuk menghemat energi secara drastis, yang terbukti sama berharganya dengan kemampuan untuk bergerak. Anda melihat ikan paru-paru purba di air yang sangat dangkal, hampir tidak lebih dari film di atas lumpur. Sirip lobusnya yang kuat dan berotot, yang strukturnya kita kenali sebagai anggota badan, digunakan secara konstan. Ini adalah melangkah menuju daratan, tetapi bukan dengan ambisi menaklukkan. Ini adalah gerakan yang dipaksakan oleh keadaan. Gravitasi terasa lebih kuat ketika daya apung air hilang. Perhatikan gerakan mereka. Ikan paru-paru tidak berjalan tegak. Mereka menyeret, mendorong, dan menopang diri mereka. Siripnya diayunkan dalam gerakan yang kaku dan tersentak-sentak, menggunakan sendi internal untuk menancap ke dasar berlumpur. Otot-otot yang mengelilingi tulang lobus berkontraksi kuat, memberikan dorongan horizontal. Namun, Anda melihat keterbatasan fisiknya. Ikan paru-paru harus menjaga tubuhnya tetap basah. Setiap sentimeter gerakan di luar air adalah risiko dehidrasi yang cepat. Tubuh mereka masih ikan, dirancang untuk cairan, dan kulit mereka tidak dapat menangani lingkungan yang kering. Fokuskan pada momen ketika ikan paru-paru harus melompat antara dua genangan yang terputus, sebuah celah kering selebar beberapa kaki. Ini adalah lompatan yang mengerikan. Ia mendorong dirinya dengan kuat menggunakan sirip belakangnya, tubuhnya terlempar ke depan dan mendarat dengan keras di lumpur yang berlawanan. Itu bukan berjalan, itu adalah gerakan terbatas, sebuah manuver putus asa untuk menghindari kematian. Keberhasilan lompatan ini sangat bergantung pada kekuatan kerangka sirip yang dapat menahan benturan dan gravitasi untuk sesaat. Ini menunjukkan bahwa meskipun ikan paru-paru mengembangkan struktur anggota badan yang diperlukan, mereka tidak pernah sepenuhnya meninggalkan air. Mereka tidak berevolusi untuk menjadi makhluk darat. Sebaliknya, mereka menyempurnakan kemampuan untuk bergerak di lingkungan antara air dan darat yang berlumpur. Mobilitas terbatas ini adalah kunci kesuksesan mereka dalam estivasi. Mereka hanya perlu berjalan cukup jauh untuk menemukan lokasi penggalian terbaik. Mereka tidak perlu menyeberangi gurun. Anda melihat bahwa jalur evolusi menuju tetrapoda mengambil rute yang sedikit berbeda, dari garis keturunan sirip lobus yang mungkin lebih bergantung pada berburu di lingkungan yang lebih banyak puing-puing, yang mendorong pengembangan anggota badan yang lebih kuat untuk menahan berat penuh. Namun, ikan paru-paru purba mencontohkan langkah pertama yang penting, tekanan lingkungan yang memaksa evolusi dari sirip yang tipis menjadi sirip yang kuat dan berotot. Sirip lobus adalah prasyarat. Kemampuan mereka untuk mendorong di lumpur adalah prototipe dari apa yang akan menjadi langkah pertama di darat. Ikan paru-paru, bahkan modern, tidak menaklukkan daratan. Mereka hanya memastikan bahwa jika tanah basah itu menuntut mereka untuk bergerak, mereka sudah siap. Batasan mobilitas mereka memastikan mereka tetap menjadi ikan, tetapi warisan mereka memberdayakan semua yang mengikuti. Anda melihat perbandingan evolusioner yang mencengangkan. Di satu sisi, ikan paru-paru purba di lumpur Devonian, di sisi lain, amfibi awal, tetrapoda pertama yang menjelajahi daratan. Meskipun mereka berada di cabang pohon kehidupan yang berbeda, mereka berbagi kunci fundamental yang sama, yang ditempa oleh krisis air yang sama. Fokuskan pada sistem pernapasan. Paru-paru Anda saat ini, dan paru-paru katak atau anjing,
adalah organ berpasangan yang merupakan turunan dari kantung renang tunggal, atau paru-paru ganda, yang ditemukan pada ikan sirip lobus purba. Anda melihat bahwa tetrapoda awal menghadapi masalah yang sama seperti ikan paru-paru ketika mereka masih di air dangkal, air yang kotor dan kekurangan oksigen. Mereka juga mengembangkan sistem pernapasan yang dominan berbasis udara. Perhatikan hidung. Ikan biasa menggunakan lubang hidung hanya untuk mencium. Tetapi pada ikan paru-paru purba, dan pada tetrapoda pertama, Anda melihat adanya coana, saluran internal yang menghubungkan lubang hidung ke mulut. Adaptasi ini sangat penting. Itu memungkinkan pernapasan udara tanpa harus terus-menerus membuka mulut, memungkinkan mulut untuk tetap menutup di bawah air. Ini adalah inovasi bersama yang merupakan prasyarat untuk kehidupan darat. Ikan paru-paru menggunakannya untuk menghirup udara secara efisien sambil menjaga air busuk keluar dari sistem pencernaan. Tetrapoda menggunakannya untuk bernapas dengan mulut tertutup di darat. Lalu ada sistem sirkulasi. Anda melihat bagaimana jantung ikan paru-paru mengembangkan pemisahan parsial untuk menjaga darah kaya oksigen dari paru-paru tetap terpisah. Amfibi awal menyempurnakan pemisahan ini. Ini adalah arsitektur yang sama, hanya diperkuat, yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan metabolisme yang lebih tinggi di darat. Bahkan perilaku estivasi memiliki paralel. Ketika tetrapoda awal pindah ke darat, mereka tidak sepenuhnya memutus hubungan dengan air. Mereka kembali ke air untuk bereproduksi, dan banyak amfibi modern masih menunjukkan torpor dan hibernasi untuk bertahan hidup di musim kering, respons perilaku yang diturunkan langsung dari strategi estivasi ikan paru-paru. Ikan paru-paru tidak menjadi tetrapoda, mereka adalah sepupu evolusioner yang mengambil solusi yang sama, tetapi berhenti pada titik di mana mereka tidak harus mengatasi masalah dehidrasi yang parah di darat. Mereka adalah model hidup dari kondisi lingkungan yang mendorong evolusi anggota badan dan paru-paru kita. Tanpa tekanan Devonian yang memaksa pernapasan udara dan mobilitas dasar, baik ikan paru-paru maupun tetrapoda tidak akan pernah ada. Anda melihat koneksi yang tidak terputus. Nafas yang Anda tarik adalah warisan dari ikan yang tercekik di lumpur purba, membuktikan bahwa kita semua adalah makhluk air yang berhasil menemukan cara yang lebih baik untuk bernapas. Kita bergerak melintasi peta dunia yang hampir tidak dapat dikenali, benua super Gondwana, ratusan juta tahun yang lalu. Iklimnya umumnya panas dan bervariasi, menciptakan jaringan luas sungai dan danau pedalaman yang rentan terhadap kekeringan musiman. Anda menyaksikan bagaimana ikan paru-paru purba tidak hanya bertahan di kolam Devonian lokal, tetapi juga mulai bermigrasi. Kisah kelangsungan hidup mereka menjadi kisah migrasi kontinental. Bayangkan jaringan sungai purba yang memanjang melintasi Gondwana yang sedang terbentuk. Karena sungai-sungai ini sering terputus-putus dan kekurangan oksigen, mereka menjadi jalur air yang menantang, tetapi juga merupakan koridor yang sempurna bagi ikan paru-paru. Ikan yang hanya mengandalkan insang tidak dapat bertahan dalam perjalanan panjang melalui perairan yang stagnan, panas, dan berlumpur di hulu sungai. Tetapi ikan paru-paru, dengan paru-paru bimodal mereka, dapat melakukan perjalanan di perairan yang mematikan bagi yang lain. Mereka dapat menghirup udara dan beristirahat di dasar sungai yang kotor. Anda melihat bagaimana sirip lobus yang kuat memainkan peran ganda dalam migrasi ini. Selain untuk pergerakan di lumpur, sirip ini memungkinkan ikan paru-paru untuk menstabilkan diri melawan arus yang kadang-kadang kuat selama musim banjir, atau untuk mendorong tubuh mereka melintasi penghalang lumpur pendek di antara sistem sungai yang berbeda. Ini adalah migrasi yang lambat, berbasis dasar, didorong oleh tekanan untuk mencari kolam yang lebih stabil atau untuk menghindari persaingan lokal. Seiring waktu, ikan paru-paru menyebar ke seluruh benua super ini. Fakta geologis modern mendukung hal ini. Kita menemukan fosil ikan paru-paru purba yang memiliki keragaman morfologis yang luas tersebar di Amerika Selatan, Afrika, dan Australia, semua bagian dari Gondwana purba. Setiap variasi lokal mencerminkan adaptasi terhadap kondisi spesifik sungai dan rawa tempat mereka bermigrasi. Misalnya, di daerah yang kekeringannya lebih parah, Anda melihat evolusi yang mendukung ikan paru-paru dengan kemampuan estivasi yang lebih lama dan paru-paru yang lebih efisien. Di daerah yang lebih stabil, mereka mempertahankan penggunaan insang yang lebih banyak. Ketika Gondwana akhirnya terpecah,
garis keturunan ikan paru-paru terisolasi di benua-benua yang terpisah itu. Inilah sebabnya mengapa hari ini kita menemukan spesies ikan paru-paru yang unik di Afrika, Amerika Selatan, dan Australia. Mereka adalah peninggalan geografis dari migrasi purba ini. Anda menyadari bahwa kemampuan untuk bertahan hidup di lingkungan pedalaman yang tidak stabil tidak hanya menyelamatkan garis keturunan ikan paru-paru dari kepunahan massal. Itu juga memungkinkan mereka untuk menjadi salah satu kelompok vertebrata air tawar paling luas di era kuno, menjajah seluruh benua dengan menggunakan paru-paru mereka sebagai peta jalan. Migrasi kuno ini adalah bukti ketangguhan evolusioner mereka. Kita memajukan waktu, melintasi zaman karbon dan Permian. Benua Super Gondwana masih utuh, tetapi kondisi iklim mulai memisahkan ekosistem air tawar yang luas menjadi sistem sungai yang terisolasi. Anda menyaksikan bagaimana isolasi geografis ini mendorong divergensi, menciptakan keluarga ikan paru-paru yang berbeda-beda. Bayangkan populasi ikan paru-paru purba yang hidup di tepi benua yang saat ini kita sebut Afrika. Karena iklim di wilayah ini menjadi sangat kering, kekeringan musiman menjadi lebih lama dan lebih parah. Tekanan selektif ini memaksa ikan paru-paru Afrika, Protopterus, untuk menyempurnakan kemampuan estivasi mereka. Anda melihat evolusi yang menghasilkan paru-paru yang hampir seluruhnya bergantung pada pernapasan udara, sementara insang mereka menjadi vestigial. Sirip lobus mereka berevolusi menjadi filamen panjang, berguna untuk mendorong tubuh di dalam liang sempit. Adaptasi mereka sangat ekstrim, memungkinkan mereka tidur musim panas hingga 4 tahun. Sementara itu, Anda melihat garis keturunan yang terisolasi di benua yang akan menjadi Amerika Selatan, Lepidosiren. Meskipun mereka juga menghadapi kekeringan, lingkungan mereka mungkin sedikit lebih lembab. Adaptasi mereka juga mengarah pada paru-paru ganda, tetapi mereka mengembangkan adaptasi unik, seperti kemampuan untuk menjaga telur mereka tetap lembab selama musim kering. Lalu ada ikan paru-paru Australia, Neoceratodus, yang terisolasi di lingkungan yang lebih stabil dengan kekeringan yang lebih jarang. Anda melihat bahwa ikan ini mempertahankan insang yang jauh lebih fungsional, dan estivasi mereka bersifat parsial atau jarang. Sirip lobus mereka tetap tebal dan seperti dayung, cocok untuk berenang. Mereka adalah garis keturunan yang paling dekat dengan nenek moyang Devonian. Isolasi ini menciptakan keanekaragaman. Meskipun semua spesies modern mempertahankan inti adaptasi, paru-paru dan sirip lobus, setiap benua memaksa adaptasi yang sedikit berbeda berdasarkan intensitas kekeringan dan stabilitas air. Ketika Gondwana akhirnya terpecah, garis keturunan ini terpisah secara fisik, mengunci adaptasi lokal mereka. Divergensi ini tidak didorong oleh migrasi yang agresif, tetapi oleh lingkungan pedalaman yang memecah belah dan memaksa spesialisasi. Anda menyadari bahwa ikan paru-paru modern, Afrika, Amerika Selatan, dan Australia, adalah kapsul waktu evolusioner. Masing-masing menceritakan kisah yang berbeda tentang bagaimana mereka bertahan hidup dari kepunahan, namun semua menegaskan strategi leluhur yang sama, paru-paru yang efisien dan perlindungan dari kekeringan. Mereka adalah contoh luar biasa dari bagaimana geografi dan iklim bekerja sama untuk membentuk evolusi, menciptakan berbagai bentuk kehidupan dari cetak biru tunggal yang ditemukan di rawa-rawa purba. Anda menyaksikan gejolak geologis yang paling mengerikan, kepunahan massal Permian Trias, yang menghapus lebih dari 90% kehidupan laut. Bumi menjadi neraka, ditandai oleh vulkanisme hebat, pemanasan global yang cepat, dan pengasaman lautan. Bayangkan lautan di mana oksigen nyaris hilang. Bahkan di lingkungan air tawar, krisis ini memicu kekurangan oksigen yang meluas, air menjadi beracun, dan suhu menjadi tidak tertahankan. Ini adalah bencana yang melampaui kekeringan musiman biasa. Namun, Anda mengamati ikan paru-paru purba di tengah kekacauan. Strategi yang berevolusi untuk menghadapi genangan air Devonian yang sederhana kini menjadi tiket emas untuk kelangsungan hidup mereka di zaman bencana. Ketika sebagian besar ikan sirip pari mati lemas di air yang kekurangan oksigen atau terbunuh oleh perubahan kimia air yang tiba-tiba, ikan paru-paru menutup insang mereka sepenuhnya dan mengandalkan paru-paru. Mereka menjadi makhluk yang bernapas udara wajib, bahkan di air yang tersisa. Tetapi kunci utama kelangsungan hidup mereka adalah estivasi. Anda menyaksikan mereka menggali lebih dalam,
membangun ruang perlindungan yang lebih kuat di lumpur, mencari perlindungan dari hujan asam, abu vulkanik, dan suhu yang meluas. Mereka menunda kehidupan mereka, secara efektif menghilangkan diri mereka dari peristiwa kepunahan. Fosil menunjukkan bahwa meskipun banyak garis keturunan sirip lobus lainnya, termasuk nenek moyang langsung tetrapoda, menghilang selama atau setelah kepunahan massal ini, garis keturunan ikan paru-paru terus berlanjut. Mereka adalah yang selamat yang tidak pernah harus melawan monster di permukaan, mereka hanya bersembunyi di bawah permukaan sampai badai berlalu. Kepunahan massal sebenarnya memberi ikan paru-paru keunggulan yang tidak terduga. Ketika sebagian besar predator dan pesaing mereka mati, ikan paru-paru yang muncul dari liang lumpur mereka menemukan lingkungan baru di mana mereka dapat berkembang biak dengan sedikit hambatan. Strategi estivasi ini terbukti sangat sukses sehingga garis keturunan mereka menunjukkan konservatisme evolusioner yang luar biasa. Selama ratusan juta tahun berikutnya, mereka tidak perlu berevolusi banyak karena solusi mereka bekerja dengan sempurna dalam krisis berulang. Anda melihat bahwa untuk bertahan dari bencana global, Anda tidak harus menjadi makhluk yang paling maju atau paling cerdas. Anda harus menjadi makhluk yang paling mampu menunggu. Ikan paru-paru mengajarkan kita bahwa adaptasi ekstrim yang diperlukan untuk mengatasi lingkungan lokal dapat secara kebetulan menjadi pertahanan terbaik terhadap bencana global. Mereka adalah garis keturunan yang memilih bersembunyi daripada bertarung, dan keputusan itu memungkinkan mereka untuk menyaksikan setiap era geologis berikutnya. Anda berdiri di hadapan salah satu peristiwa paling mengerikan dalam sejarah evolusi, bottleneck genetik. Kepunahan massal tidak hanya membunuh spesies, itu menghapus sebagian besar keanekaragaman genetik dari populasi yang tersisa. Bayangkan ikan paru-paru purba di Devonian. Mereka adalah kelompok yang beragam, tersebar di berbagai lingkungan air tawar. Namun, ketika bencana global seperti kepunahan Permian Trias melanda, populasi mereka merosot tajam. Anda menyaksikan jalur kelangsungan hidup menjadi sangat sempit. Hanya ikan paru-paru dengan adaptasi estivasi yang paling ekstrim, yang dapat bertahan hidup di lumpur yang paling dalam dan paling terlindungi, yang berhasil melewati bencana. Setiap liang estivasi yang berhasil menjadi benteng genetik. Di dalam liang itu, hanya gen-gen untuk paru-paru yang sangat efisien, untuk metabolisme yang sangat rendah, dan untuk kemampuan kimia mengubah amonia menjadi urea yang dipertahankan. Ini adalah pemurnian yang kejam. Keanekaragaman genetik yang luas dari nenek moyang mereka menyusut menjadi kumpulan gen inti yang diperlukan untuk bertahan hidup dalam kondisi terburuk. Fakta ini menjelaskan konservatisme evolusioner ikan paru-paru. Mereka selamat dari kepunahan massal, tetapi mereka melakukannya dengan mengorbankan variasi. Setelah bencana, lingkungan yang baru tidak menuntut inovasi yang besar, sebaliknya, ia menghargai keunggulan ekstrim dari strategi yang sudah ada. Anda melihat bahwa jalur evolusi menuju daratan, yang diambil oleh tetrapoda, berada di garis keturunan yang berhasil melewati bottleneck ini dengan cara yang berbeda. Leluhur tetrapoda mungkin tidak bergantung pada estivasi, tetapi mereka harus memiliki paru-paru dan anggota badan yang cukup kuat untuk mengeksploitasi sumber daya di tepi darat. Ikan paru-paru, di sisi lain, menguasai lingkungan air yang telah dibersihkan dari sebagian besar pesaing dan predator oleh kepunahan. Mereka tidak perlu berevolusi menjadi amfibi, mereka cukup menjadi ikan paru-paru yang lebih baik. Ketika Anda melihat ikan paru-paru modern, seperti yang ada di Australia yang secara morfologis hampir identik dengan fosil dari ratusan juta tahun yang lalu, Anda sedang melihat hasil dari bottleneck yang ekstrim. Mereka tidak mengalami tekanan selektif untuk berubah karena strategi pertahanan mereka sangat sempurna. Anda menyadari bahwa kepunahan massal tidak selalu berarti berakhirnya sebuah garis keturunan. Bagi ikan paru-paru, kepunahan adalah sebuah ujian yang menvalidasi strategi mereka. Mereka melalui celah sempit kelangsungan hidup itu, dan hari ini, mereka adalah monumen hidup untuk kekuatan adaptasi yang menolak untuk menyerah pada kekacauan geologis. Anda melihat bumi berubah, selama jutaan tahun, iklim global bergeser dari rawa-rawa karbon yang lembab menjadi dataran banjir yang kering dan semi-gurun pada periode Trias dan seterusnya. Perubahan ini menciptakan kanvas lingkungan yang sangat keras, tetapi yang sangat cocok untuk ikan paru-paru. Bayangkan Devonian awal, kolam dan rawa yang panas dan lembab,
airnya mudah stagnan dan kekurangan oksigen. Kondisi ini mendorong paru-paru dan sirip lobus. Kemudian, datanglah periode-periode yang lebih kering. Kekeringan tidak hanya menjadi musiman, mereka menjadi multi-tahun. Tekanan iklim ini adalah ujian akhir untuk garis keturunan ikan paru-paru. Anda menyaksikan bagaimana spesies ikan paru-paru yang tidak dapat menggali liang estivasi yang dalam dan efisien, atau yang tidak dapat mempertahankan metabolisme yang sangat rendah, punah. Hanya mereka yang menguasai seni torpor jangka panjang yang bertahan. Perhatikan ikan paru-paru yang hidup di daerah yang semakin gersang. Paru-paru mereka berevolusi menjadi paru-paru ganda sejati, seperti pada spesies Afrika dan Amerika Selatan, yang memungkinkan mereka untuk mengambil oksigen dalam jumlah besar dalam satu hirupan. Insang mereka mengalami regresi, menjadi hampir tidak berguna untuk pernapasan air. Ikan ini telah menjadi makhluk yang secara wajib bernapas udara, bahkan ketika air tersedia. Mengapa adaptasi ini? Ketika air yang tersisa di iklim kering menjadi sangat hangat, air itu kehilangan sebagian besar oksigennya, dan terkadang menjadi hipersalin atau beracun. Bagi ikan paru-paru, air menjadi liabilitas. Mereka secara evolusioner beralih dari lingkungan air tawar ke lingkungan lumpur udara. Perubahan iklim menuju kondisi yang lebih kering secara paradoks memperkuat kedudukan ikan paru-paru. Mereka menemukan celah ekologis di mana hampir tidak ada vertebrata lain yang bisa bersaing. Sungai dan danau musiman yang mengering menjadi zona mati bagi ikan lain, tetapi menjadi benteng bagi ikan paru-paru. Anda melihat bagaimana adaptasi yang diperlukan untuk bertahan hidup di rawa yang lembab telah berbalik menjadi solusi untuk hidup di dataran banjir yang gersang. Kemampuan untuk bertahan hidup di antara dua ekstrim, kelembaban berlebihan dan kekeringan ekstrim, membuat mereka kebal terhadap fluktuasi iklim yang menghancurkan bagi yang lain. Ikan paru-paru modern adalah saksi hidup dari transisi iklim ini. Mereka adalah peninggalan biologis yang menunjukkan bahwa krisis iklim bukanlah akhir evolusi, melainkan faktor yang mendorong spesialisasi yang mendalam dan gigih. Mereka adalah garis keturunan yang memilih untuk tidak mengikuti tren darat, tetapi untuk mendefinisikan ulang kehidupan air tawar. Anda melihat kehidupan ikan paru-paru purba diatur oleh siklus paling kuno, musim hujan dan musim kemarau. Evolusi telah mengajarkan mereka bahwa kelangsungan hidup bukan hanya tentang adaptasi, tetapi tentang waktu yang tepat. Bayangkan akhir musim kemarau yang panjang. Dataran banjir kering dan keras, dan ikan paru-paru purba tertidur di liang lumpur mereka. Begitu hujan pertama turun dan membasahi tanah, Anda menyaksikan sinyal biologis yang memicu proses kebangkitan. Ini adalah perlombaan waktu. Air segar, kaya oksigen, dan genangan air yang baru terbentuk adalah sumber daya yang terbatas. Ikan paru-paru yang muncul dari torpor harus segera mencari makan untuk membangun kembali cadangan lemak dan mempersiapkan diri untuk kawin. Anda melihat mereka berburu dengan ganas, memanfaatkan kelimpahan serangga dan invertebrata yang muncul dengan air baru. Ini adalah fase metabolik tinggi singkat yang didanai oleh efisiensi paru-paru dan cadangan energi yang dihemat selama estivasi. Kemudian, datanglah fase reproduksi. Ikan paru-paru harus memastikan telur mereka menetas dan larva mereka tumbuh cukup besar untuk menahan kekeringan berikutnya. Inilah titik kritis, waktu berkembang biak harus sempurna, selaras dengan puncak air banjir, yang menawarkan makanan dan ruang yang cukup bagi anakan. Pada beberapa spesies purba, dan masih pada beberapa yang modern, Anda melihat ikan jantan menggali liang sarang yang dangkal dan melindungi telur mereka, mengipasi air untuk menjaga oksigen, sebuah penggunaan sirip lobus yang menunjukkan peran paternal yang intens. Namun, ketika air mulai surut lagi, dan suhu naik, jam alarm biologis berbunyi. Ini adalah sinyal untuk berhenti bereproduksi dan mulai menimbun cadangan. Anda melihat transisi perilaku yang teratur, dari berburu dan kawin, menjadi akumulasi lemak, dan kemudian, menggali. Ikan paru-paru purba yang gagal mengukur waktu yang tepat, yang mulai menggali terlalu lambat, atau yang menghabiskan terlalu banyak energi untuk kawin di akhir musim, tidak akan bertahan dari estivasi. Tekanan selektif musim menciptakan spesialis dalam timing ekologis. Mereka yang dapat memaksimalkan fase basah dan meminimalkan fase keringlah yang mendominasi. Ikan paru-paru modern,
yang masih mengikuti ritme ini di benua-benua Gondwana, adalah contoh sempurna dari bagaimana ketidakstabilan lingkungan menciptakan siklus hidup yang sangat disiplin. Mereka adalah garis keturunan yang belajar untuk hidup bukan melawan, tetapi sesuai dengan irama katastrofi musiman, memastikan bahwa nafas leluhur mereka berlanjut dari satu krisis ke krisis berikutnya. Anda berada di dasar rawa Devonian yang keruh. Penglihatan Anda terbatas, airnya tebal dan berlumpur. Di sini, di kegelapan ini, kita melihat bagaimana ikan paru-paru purba mengembangkan strategi makan yang sesuai dengan lingkungan mereka yang unik. Ikan di air terbuka mengandalkan penglihatan dan kecepatan. Mereka memiliki gigi tajam untuk menangkap mangsa yang cepat. Ikan paru-paru, di sisi lain, harus mengandalkan apa yang bisa mereka temukan di lumpur dan di antara puing-puing. Perhatikan struktur mulut dan gigi mereka. Mereka tidak memiliki gigi yang cepat dan tajam. Sebaliknya, Anda melihat lempeng-lempeng gigi yang lebar dan kuat di langit-langit dan dasar mulut mereka. Ini bukan untuk menangkap, melainkan untuk menghancurkan. Ikan paru-paru purba adalah pemakan dasar. Mereka mengonsumsi invertebrata berlindung keras, cangkang, siput, dan krustasea kecil yang hidup di lumpur. Mereka juga mungkin memakan vegetasi air yang keras. Tekanan selektif adalah untuk kemampuan memecah makanan yang sulit dan abrasif, yang berlimpah di dasar rawa. Anda menyaksikan ikan paru-paru bergerak perlahan di dasar, menggunakan sirip lobusnya yang kuat sebagai penyangga, kepala mereka menyentuh lumpur. Mereka menggali makanan, merasakan getaran dan aroma di tengah kekeruhan. Mereka menelan lumpur dan puing-puing, menghancurkan cangkang di antara lempeng gigi mereka yang kuat. Perhatikan juga implikasi pernapasan dari strategi makan ini. Ketika ikan biasa makan, mereka harus terus memompa air melalui insang mereka. Namun, karena ikan paru-paru purba menelan lumpur, air yang mereka ambil bisa sangat kotor. Disinilah paru-paru berperan lagi. Dengan mengandalkan pernapasan udara, ikan paru-paru dapat makan di air yang sangat keruh dan menjijikkan tanpa khawatir merusak insang atau mati lemas. Mereka bisa mengambil makanan mereka dari lumpur, menelannya, dan kemudian naik ke permukaan untuk menghirup oksigen. Keunggulan ini memungkinkan ikan paru-paru untuk mengeksploitasi ceruk makanan yang tidak dapat diakses oleh ikan lain. Di saat-saat kekeringan yang parah, ketika air menyusut dan hanya makanan berlapis keras yang tersisa di dasar yang terbuka, lempeng gigi ikan paru-paru memastikan kelangsungan hidup. Ikan paru-paru modern mempertahankan lempeng gigi yang unik ini, bukti fisik dari kebutuhan makan yang muncul di lingkungan berlumpur dan kekurangan oksigen. Strategi makan ini tidak hanya memastikan nutrisi mereka, itu juga memperkuat peran mereka sebagai master ekosistem air tawar yang tidak stabil. Anda menyadari bahwa evolusi ikan paru-paru adalah paket adaptasi yang terintegrasi, paru-paru untuk bernapas, sirip untuk bergerak, dan lempeng gigi untuk makan. Setiap elemen adalah kunci untuk bertahan hidup di lingkungan ekstrim Devonian. Anda melihat lebih dekat pada mulut ikan paru-paru purba. Mekanisme rahang mereka adalah salah satu adaptasi paling kuno dan paling sukses yang mereka miliki. Alih-alih gigi yang menancap, mereka memiliki pelat gigi yang menyatu. Bayangkan dua permukaan gerindra yang keras, yang saling bergesekan. Ini adalah rahang yang dirancang untuk kekuatan, bukan kecepatan. Tekanan selektif di lingkungan berlumpur Devonian adalah untuk memproses mangsa yang lambat tetapi keras. Ketika air menyusut dan predator cepat hilang, yang tersisa adalah invertebrata yang dapat bersembunyi di cangkang atau lumpur, siput, kerang, dan arthropoda kecil. Anda menyaksikan ikan paru-paru menelan cangkang keras itu. Otot rahang yang kuat dan pelat gigi yang tebal memungkinkan mereka untuk menghancurkan, bukan mengunyah. Mereka menghancurkan mangsa, mendapatkan nutrisi yang tersembunyi di dalamnya. Perubahan pada mekanika rahang ini juga berdampak pada struktur kepala mereka. Tengkorak ikan paru-paru purba menjadi lebih padat dan lebih kuat untuk menahan tekanan saat menghancurkan mangsa. Tulang-tulang penyusun rahang menjadi lebih kokoh dan kurang fleksibel dibandingkan ikan yang menggunakan hisapan untuk makan. Dalam garis keturunan ikan paru-paru modern, Anda melihat variasi dari strategi ini. Ikan paru-paru Australia, yang cenderung lebih omnivora, memiliki lempeng gigi yang lebih rata. Ikan paru-paru Afrika, yang lebih bergantung pada mangsa yang keras di musim kering,
mempertahankan lempeng yang sangat kuat dan menyerupai gigi seri. Kemampuan untuk memecahkan mangsa berlindung keras memberi ikan paru-paru keunggulan di lingkungan yang keras dan berubah-ubah. Di saat-saat kekeringan, ketika makanan lain langka, cangkang berlindung ini tetap tersedia di lumpur, menyediakan sumber nutrisi yang stabil. Anda menyadari bahwa evolusi rahang ikan paru-paru adalah respons langsung terhadap menu yang berubah yang ditawarkan oleh genangan air yang mengering. Sementara ikan lain mati karena kelaparan di tengah melimpahnya makanan yang tidak bisa mereka pecahkan, ikan paru-paru, dengan mulut seperti penghancur, terus hidup. Adaptasi makan yang unik ini memastikan bahwa mereka dapat mengumpulkan cadangan energi yang cukup untuk melewati estivasi, menjamin kelangsungan hidup mereka yang abadi. Mekanika rahang yang kuat adalah senjata rahasia mereka untuk bertahan hidup selama hampir setengah miliar tahun. Setelah menempuh ratusan juta tahun perjalanan evolusi, Anda kembali ke masa kini. Di Afrika atau Amerika Selatan, Anda menyaksikan ikan paru-paru modern. Mereka mungkin terlihat seperti makhluk air yang aneh, tetapi mereka adalah simbol transisi yang paling nyata. Lihatlah mereka. Mereka bukan nenek moyang langsung kita. Jalur kita menyimpang jutaan tahun yang lalu. Tetapi mereka adalah sepupu terdekat kita yang masih hidup, yang menunjukkan adaptasi yang sama yang memungkinkan kita untuk melangkah ke darat. Mereka adalah tautan hidup yang tak ternilai. Fokuskan pada kemampuan bimodal mereka. Anda menyaksikan ikan paru-paru Afrika harus naik ke permukaan untuk menghirup udara. Jika Anda menahannya di air yang kaya oksigen, insangnya mungkin cukup untuk bertahan hidup. Tetapi jika Anda menahannya di air keruh, seperti lingkungan Devonian, ia akan mati lemas tanpa paru-parunya. Paru-paru mereka, meskipun belum sekompleks paru-paru mamalia, berfungsi dengan cara yang sama, pertukaran gas dari atmosfer, bukan dari air. Ini adalah prinsip dasar pernapasan darat, yang disempurnakan di rawa-rawa kuno. Lalu ada anggota badan, sirip panjang dan ramping dari ikan paru-paru modern, kecuali Australia, tidak digunakan untuk berenang yang gesit. Anda melihat mereka menggunakan sirip itu sebagai penopang dan pendorong, merangkak di dasar dan mendorong tubuh mereka ke depan. Ini adalah cara mereka menopang berat badan mereka di dasar, meniru gerakan awal yang dilakukan oleh tetrapoda purba. Mereka juga membawa warisan kimia, kemampuan untuk memasuki torpor yang dalam, estivasi, dan mengubah limbah amonia menjadi urea. Setiap kali mereka mengubur diri di lumpur, mereka mengulangi siklus kelangsungan hidup yang melindungi garis keturunan mereka dari kepunahan massal. Ikan paru-paru adalah saksi hidup dari tekanan Devonian. Mereka adalah bukti bahwa paru-paru dan anggota badan berevolusi sebelum daratan, sebagai solusi untuk masalah hidup di air yang buruk. Dengan mempelajari mereka, Anda tidak hanya melihat ikan. Anda melihat laboratorium evolusioner yang hidup. Mereka memegang kunci untuk memahami anatomi dan fisiologi tetrapoda awal. Mereka menentang gagasan bahwa evolusi harus selalu bergerak maju. Ikan paru-paru menemukan solusi yang sangat sempurna untuk ceruk mereka, solusi yang memungkinkan mereka untuk mengabaikan gejolak global. Mereka tidak perlu berevolusi lagi, mereka hanya perlu bertahan. Simbol transisi ini adalah pengingat bahwa di setiap sel tubuh Anda, ada warisan dari ikan yang gigih, yang menolak untuk tenggelam. Anda melihat melampaui fosil dan anatomi, Anda melihat ke kode kehidupan itu sendiri. Melalui analisis genetik modern, kita dapat memetakan evolusi pernapasan dan anggota tubuh, menggunakan ikan paru-paru modern sebagai kunci pembanding. Para ilmuwan telah mengonfirmasi apa yang disarankan oleh fosil, ikan paru-paru adalah kerabat terdekat kita yang masih hidup, berpisah dari garis keturunan yang mengarah ke tetrapoda sebelum amfibi pertama. Bayangkan Anda membandingkan genom ikan paru-paru dengan genom manusia. Anda akan menemukan banyak gen yang bertanggung jawab untuk pengembangan paru-paru dan anggota badan yang dibagi. Gen yang mengatur pola tulang di sirip lobus ikan paru-paru, gen yang menentukan pola, 1 tulang, 2 tulang, adalah gen yang pada dasarnya sama yang mengatur pengembangan tangan dan kaki Anda. Ini adalah bukti DNA yang paling kuat. Adaptasi untuk bergerak dan bernapas tidak diciptakan ulang di darat, mereka hanya diaktifkan kembali dan disempurnakan. Fokuskan pada pengembangan paru-paru. Gen yang mengatur vaskularisasi kantung renang ikan paru-paru adalah gen yang sama yang mengatur pembentukan alveoli, kantung udara,
di paru-paru manusia. Mutasi kecil yang menghasilkan peningkatan efisiensi pernapasan udara pada ikan paru-paru Devonian telah dipertahankan dan diperkuat dalam garis keturunan darat kita. Bahkan strategi estivasi meninggalkan jejak genetik. Gen yang mengatur metabolisme rendah dan kemampuan tubuh ikan paru-paru untuk menyimpan urea selama torpor menunjukkan tumpang tindih dengan gen yang digunakan dalam hibernasi pada mamalia dan katak. Sekali lagi, adaptasi ini adalah warisan dari krisis air purba. Bukti genetik mengungkapkan kisah yang elegan, alam tidak harus memulai dari awal. Itu hanya menggunakan gen lama, diaktifkan oleh tekanan lingkungan yang baru, kekurangan oksigen di air yang kotor, untuk membangun organ yang sama sekali baru. Ikan paru-paru modern membawa dalam genom mereka cetak biru untuk semua vertebrata darat. Mereka adalah sumber informasi biologis yang mengonfirmasi bahwa pergeseran dari insang ke paru-paru adalah peristiwa evolusioner tunggal dan terstruktur, bukan serangkaian kecelakaan terisolasi. Anda menyadari bahwa semua kerumitan kehidupan Anda, dari cara Anda bernapas hingga cara Anda melangkah, terkait dengan pertaruhan genetik yang dibuat oleh ikan bersirip lobus di perairan dangkal Devonian. DNA membuktikan bahwa kita semua adalah keturunan penyintas air yang paling cerdas. Kita tiba di masa kini, menyaksikan hasil akhir dari ratusan juta tahun tekanan evolusioner. Dunia telah berubah drastis, benua-benua telah bergerak, tetapi di beberapa sungai dan rawa terpencil, Anda masih menemukan para penyintas Devonian, ikan paru-paru modern. Anda melihat 3 spesies utama, masing-masing menceritakan kisah isolasi geografis yang berbeda dari benua super Gondwana. Pertama, ikan paru-paru Afrika, Protopterus. Anda menyaksikan adaptasi ekstrim. Mereka adalah makhluk yang harus bernapas udara secara total. Insang mereka sangat tereduksi. Ketika musim kemarau melanda sungai Nil atau rawa-rawa Zambia, Anda melihat mereka melakukan estivasi yang paling canggih, terkunci di lumpur selama bertahun-tahun. Sirip mereka telah menjadi filamen tipis, berguna untuk merasakan dan menggali liang, tetapi tidak untuk berenang cepat. Mereka adalah master kelangsungan hidup di lingkungan yang paling tidak stabil. Kedua, ikan paru-paru Amerika Selatan, Lepidosiren. Mereka juga sangat bergantung pada pernapasan paru-paru dan mampu menggali liang estivasi. Anda melihat adaptasi reproduksi yang unik. Ikan jantan mengembangkan struktur seperti filamen di sirip panggulnya selama musim kawin, yang membantu melepaskan oksigen ke telur di sarang yang kekurangan oksigen, bukti lanjutan dari perjuangan melawan air yang buruk. Ketiga, ikan paru-paru Australia, Neoceratodus. Ini adalah yang paling primitif dari ketiga spesies tersebut, yang paling dekat secara morfologis dengan nenek moyang Devonian. Mereka hidup di lingkungan air yang lebih stabil, meskipun masih dapat mengering. Anda melihat bahwa mereka memiliki paru-paru tunggal dan insang yang masih sangat fungsional. Mereka mampu menghirup udara, tetapi mereka tidak wajib melakukannya. Mereka juga tidak melakukan estivasi total seperti kerabat Afrika dan Amerika Selatan mereka. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun mereka semua berbagi solusi leluhur untuk paru-paru dan sirip lobus, tekanan lingkungan lokal pasca Gondwana membentuk spesialisasi yang berbeda. Afrika dan Amerika Selatan, dengan iklim yang lebih kering, mendorong adaptasi ekstrim untuk bertahan hidup di darat, estivasi. Australia, dengan iklim yang lebih basah, mempertahankan bentuk yang lebih fleksibel. Anda menyadari bahwa ikan paru-paru modern adalah pengingat abadi. Mereka bukan fosil hidup yang kaku, mereka adalah model adaptasi yang sangat sukses. Mereka mendominasi ceruk di mana air tidak dapat diandalkan, mempertahankan jembatan biologis langsung ke masa-masa di mana paru-paru pertama diaktifkan. Di dalam tubuh ikan paru-paru, Anda menemukan DNA yang menjelaskan mengapa nenek moyang kita berhasil keluar dari air, bahkan jika garis keturunan ikan paru-paru itu sendiri memilih untuk tetap berada di lumpur. Kita menutup perjalanan panjang ini, tidak dengan kepunahan, tetapi dengan penemuan. Ikan paru-paru tidak hanya penting bagi evolusi, mereka juga penting bagi pemahaman manusia tentang sejarah kehidupan. Bayangkan kejutan para ilmuwan di abad ke-19 ketika mereka menemukan ikan di Afrika yang dapat hidup dalam balutan lumpur kering, bernapas seperti reptil. Sebelum penemuan ini,
transisi antara ikan dan amfibi sebagian besar hanya bersifat teoretis. Ikan paru-paru adalah konfirmasi fisik yang berjalan, bernapas, dan menggali. Anda melihat bagaimana ikan paru-paru Afrika menjadi spesimen kunci di laboratorium. Para ilmuwan mempelajari fisiologi mereka yang unik, bagaimana mereka mempertahankan metabolisme yang sangat rendah selama estivasi dan bagaimana mereka dapat menyimpan urea dalam tubuh mereka tanpa keracunan. Penelitian ini tidak hanya mengklarifikasi evolusi, tetapi juga memberikan wawasan tentang torpor, penyakit ginjal, dan bahkan kemungkinan hibernasi jangka panjang pada manusia. Signifikansi kultural mereka juga mendalam. Di beberapa budaya Afrika, penemuan ikan paru-paru hidup di dalam lumpur kering yang keras telah lama menjadi simbol ketahanan dan keajaiban. Bagi masyarakat yang hidup di tepi sungai yang mengering, ikan paru-paru bukanlah fosil yang hidup, mereka adalah pelajaran tentang bagaimana bertahan hidup. Dalam bidang paleontologi, penemuan fosil ikan paru-paru purba di lapisan-lapisan geologis yang berbeda, yang tersebar di benua-benua, membantu menvalidasi teori pergeseran benua jauh sebelum lempeng tektonik dipahami sepenuhnya. Mereka adalah saksi bisu Gondwana yang pernah bersatu. Anda menyadari bahwa setiap adaptasi ikan paru-paru adalah pesan dari masa lalu, paru-paru ganda, mekanisme detoksifikasi urea, dan anggota badan yang kuat. Mereka bukan hanya ikan, mereka adalah model hidup dari adaptasi terhadap krisis. Hari ini, ikan paru-paru masih ada, mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang kelangsungan hidup. Bagaimana mungkin makhluk yang begitu kuno begitu sukses di dunia modern? Jawabannya terletak pada kesempurnaan solusi leluhur mereka, paru-paru dan perlindungan dari kekeringan. Ikan paru-paru membuktikan bahwa terkadang, pengetahuan yang paling dalam tentang masa depan kita ditemukan dalam mempelajari para penyintas yang paling gigih dari masa lalu. Mereka adalah pengingat bahwa evolusi adalah tentang peluang, waktu, dan, yang terpenting, nafas yang tidak pernah padam. Setelah bertahan selama lebih dari 400 juta tahun, Anda menyaksikan ikan paru-paru modern menghadapi ancaman yang berbeda, bukan sekadar kekeringan musiman, tetapi hilangnya habitat secara permanen karena campur tangan manusia. Selama semua bencana masa lalu, ikan paru-paru selalu memiliki tempat untuk kembali. Lumpur selalu ada, dan air pada akhirnya akan kembali. Namun kini, Anda melihat sungai-sungai dialihkan, rawa-rawa dikeringkan untuk pertanian, dan habitat alami mereka terfragmentasi. Meskipun ikan paru-paru Afrika dan Amerika Selatan sangat ahli dalam estivasi, kemampuan ini tidak berguna jika lumpur tempat mereka bersembunyi diubah menjadi beton atau tanah pertanian. Anda menyaksikan ikan paru-paru, yang telah berevolusi untuk menahan air yang kotor dan mengering, tidak dapat mengatasi kehancuran fisik habitat mereka. Mereka dapat melewati tahun-tahun kekeringan ekstrim, tetapi mereka tidak dapat melewati penggalian dan pengeringan permanen. Perhatikan juga ikan paru-paru Australia, Neoceratodus. Mereka telah selamat di sungai-sungai Queensland selama jutaan tahun karena airnya lebih stabil dan mereka tidak perlu estivasi ekstrim. Namun, Anda melihat populasi mereka sekarang terancam oleh bendungan dan sistem irigasi yang mengganggu aliran sungai alami dan lokasi bertelur mereka. Ancaman saat ini bukanlah kekurangan oksigen, melainkan kurangnya ruang dan kontinuitas ekologis. Adaptasi mereka, paru-paru yang kuat, sirip lobus yang memadai, dirancang untuk menghadapi lingkungan yang berfluktuasi secara alami, bukan kerusakan antropogenik yang permanen. Anda merasakan ironi dalam situasi ini. Makhluk yang selamat dari 4 kepunahan massal kini menghadapi tantangan terbesar mereka, hilangnya ceruk ekologis mereka. Jika habitat sungai mereka terpecah-pecah dan tidak dapat terhubung lagi, populasi ikan paru-paru tidak dapat bermigrasi atau memulihkan diri setelah bencana lokal. Meskipun mereka mempertahankan kemampuan luar biasa untuk melewati waktu, estivasi, mereka memerlukan lingkungan yang stabil secara geologis agar strategi mereka dapat berfungsi. Ikan paru-paru adalah pengingat yang kuat tentang dampak manusia terhadap keanekaragaman hayati purba. Setiap spesies yang punah karena hilangnya habitat membawa serta jutaan tahun informasi evolusioner yang unik. Melindungi ikan paru-paru hari ini berarti melindungi tautan hidup ke masa Devonian, dan melindungi warisan evolusi kita sendiri. Kelangsungan hidup mereka saat ini adalah perjuangan terakhir yang berlanjut,
menunjukkan bahwa bahkan adaptasi yang paling tangguh pun memiliki batas ketika menghadapi perubahan yang tidak alami dan permanen. Kita akhiri perjalanan kita dengan refleksi tentang ikan paru-paru di zaman modern, sebuah makhluk yang mengajarkan kita pelajaran konservasi yang mendalam. Mereka adalah bukti nyata bahwa sejarah evolusioner memegang nilai yang tak terhingga. Anda melihat ikan paru-paru modern sebagai harta karun genetik. Genom mereka berisi peta jalan yang menguraikan bagaimana vertebrata beralih dari pernapasan air ke pernapasan udara, dan bagaimana struktur tulang yang mendukung sirip bertransformasi menjadi tulang yang mendukung lengan dan kaki Anda. Hilangnya spesies ini berarti hilangnya informasi kunci tentang asal-usul kita. Pelajaran konservasi yang pertama, kita harus melindungi habitat yang terfragmentasi. Ikan paru-paru, yang berevolusi untuk bergerak melintasi dataran banjir, membutuhkan koridor ekologis yang terhubung. Sungai dan rawa yang kering bukanlah lahan yang sia-sia, itu adalah kunci untuk kelangsungan hidup mereka. Bendungan dan pengeringan rawa secara permanen menghapus kemampuan mereka untuk bermigrasi dan estivasi. Kedua, kita harus menghargai ketidaksempurnaan lingkungan. Ikan paru-paru tidak hidup di perairan yang murni, mereka berkembang di habitat yang secara alami miskin oksigen dan berfluktuasi. Perlindungan mereka berarti menerima lingkungan ini apa adanya, bukan mencoba menjadikannya air yang kaya oksigen buatan. Anda melihat bagaimana ikan paru-paru menjadi simbol ketahanan. Mereka menunjukkan bahwa adaptasi terhadap krisis adalah strategi evolusioner yang paling kuat. Jika kita dapat melindungi makhluk ini, yang telah melewati krisis lingkungan global, kita memberikan kesempatan kepada garis keturunan yang telah menolak kepunahan berulang kali. Melestarikan ikan paru-paru bukan hanya tentang menyelamatkan satu spesies aneh, ini tentang melestarikan tautan hidup dengan sejarah bumi. Mereka adalah perpustakaan biologi kita, yang menjelaskan transisi terpenting dalam sejarah vertebrata. Ketika Anda melihat ikan paru-paru Afrika tidur di lumpur, Anda tidak melihat kepasrahan, tetapi kehebatan. Anda melihat sebuah strategi yang telah bertahan selama 400 juta tahun. Tantangan bagi kita adalah memastikan strategi tersebut tidak dihancurkan oleh perubahan yang tidak dapat mereka atasi, perubahan yang cepat dan permanen yang kita timbulkan. Ikan paru-paru adalah warisan hidup yang membuktikan bahwa setiap organisme yang bertahan hari ini membawa kisah epik evolusi. Melindungi nafas leluhur ini adalah tugas yang kita miliki untuk masa depan. Kita telah mengikuti perjalanan napas dari awal, dari kekejaman air Devonian yang kekurangan oksigen hingga paru-paru yang ada di dada Anda hari ini. Ikan paru-paru adalah benang tak terputus yang menghubungkan kita kembali ke awal evolusi pernapasan udara. Bayangkan ikan paru-paru purba di dalam liang lumpur mereka. Mereka menarik napas dari udara yang sama dengan yang Anda hirup. Dalam tindakan sederhana itu, Anda menyaksikan kelanjutan langsung dari strategi bertahan hidup yang pertama kali muncul 400 juta tahun yang lalu. Apa yang membuat ikan paru-paru menjadi simbol penting bagi Deep Time? Itu adalah konservatisme evolusioner mereka. Bentuk tubuh, paru-paru ganda, dan kemampuan estivasi mereka telah bertahan secara esensial tidak berubah melalui seluruh era Mesozoikum dan Kenozoikum, melintasi masa dinosaurus, kepunahan KT, dan munculnya mamalia. Anda melihat bahwa setiap hirupan napas ikan paru-paru adalah pengulangan tindakan yang sama yang menyelamatkan garis keturunan mereka berulang kali dari kepunahan. Ini bukan adaptasi yang berlalu, ini adalah adaptasi definitif. Fakta bahwa mereka harus bernapas udara, bahkan spesies modern yang hidup di lingkungan yang stabil, menegaskan betapa kuatnya tekanan selektif awal itu. Paru-paru mereka berevolusi begitu sempurna untuk lingkungan air yang buruk, sehingga insang menjadi tidak lagi diperlukan. Melalui ikan paru-paru, Anda mengalami krisis lingkungan nenek moyang kita secara langsung. Mereka bukan hanya teori fosil, mereka adalah model hidup yang menguji batas-batas fisiologi. Mereka mengajarkan kita bahwa perubahan terbesar dalam sejarah kehidupan, keluarnya vertebrata ke darat, tidak didorong oleh ambisi darat, tetapi oleh krisis yang terjadi di air. Lengan dan paru-paru adalah mekanisme anti-kekeringan. Saat Anda mengambil napas dalam-dalam, sadarilah bahwa Anda sedang berpartisipasi dalam warisan purba yang sama. Paru-paru Anda adalah organ yang dipinjam dan disempurnakan dari ikan yang berjuang untuk bernapas di rawa.
Setiap sel di paru-paru Anda membawa cetak biru yang pertama kali diaktifkan dalam ikan paru-paru purba. Benang evolusioner yang menghubungkan Devonian ke manusia modern melalui paru-paru ikan paru-paru adalah benang yang gigih, yang ditenun oleh kebutuhan, bukan kebetulan. Mereka adalah pengingat bahwa di balik kompleksitas kehidupan, terdapat akar yang sederhana dan sangat kuno, sebuah nafas yang terus berlanjut. Kita telah menempuh seluruh sejarah evolusi ikan paru-paru, tetapi pelajaran yang mereka berikan tidak terbatas pada masa lalu. Anda melihat ke masa depan dan menyadari bahwa ikan paru-paru dapat mengajarkan kita tentang cara hidup di bumi yang akan datang. Bumi saat ini menghadapi perubahan iklim yang ditandai oleh kekeringan yang lebih ekstrim, ketidakstabilan suhu, dan peningkatan polusi. Ini adalah kondisi yang sangat mirip dengan rawa-rawa Devonian yang mendorong evolusi ikan paru-paru. Anda melihat bagaimana adaptasi ikan paru-paru modern, paru-paru yang efisien, kemampuan untuk bertahan hidup di air yang kotor, dan torpor jangka panjang, adalah solusi yang sangat relevan untuk lingkungan yang tidak stabil di masa depan. Bagi ilmuwan, mempelajari ikan paru-paru menawarkan kunci untuk memahami ketahanan. Kemampuan mereka untuk beralih metabolisme dari pembakaran karbohidrat ke lemak, dan kemudian ke protein, adalah model yang menarik untuk penelitian medis, terutama dalam konteks penyakit yang melibatkan metabolisme dan konservasi energi. Anda merasakan pentingnya kemampuan estivasi. Jika krisis lingkungan global semakin parah, strategi untuk menangguhkan kehidupan dan menunggu badai berlalu mungkin menjadi bentuk kelangsungan hidup yang paling berharga. Ikan paru-paru adalah guru kita dalam seni ketahanan yang pasif. Lalu ada pelajaran tentang keragaman. Ikan paru-paru menunjukkan bahwa hidup di lingkungan yang kacau tidak memerlukan spesialisasi tunggal. Mereka adalah generalis bimodal, yang dapat beroperasi dengan baik di air yang baik, melalui insang dan berenang, dan di air yang buruk, melalui paru-paru dan merangkak. Fleksibilitas ini adalah resep untuk umur panjang evolusioner. Anda menyadari bahwa evolusi tidak pernah selesai. Meskipun ikan paru-paru telah lama berpuas diri dengan ceruk lumpur mereka, adaptasi mereka terus diuji oleh tantangan modern. Kelangsungan hidup mereka saat ini, melawan semua peluang, adalah bukti kreativitas luar biasa yang tersembunyi dalam kode genetik. Kita melihat ikan paru-paru, makhluk yang lahir dari krisis kuno, sekarang menatap krisis baru. Mereka adalah pengingat bahwa perubahan radikal dalam lingkungan akan selalu menghasilkan solusi evolusioner yang sama radikalnya. Saat kita berpikir tentang masa depan kehidupan di bumi, ikan paru-paru menawarkan perspektif yang kuat. Untuk bertahan hidup, Anda harus mampu melepaskan diri dari ketergantungan lama, merangkul dualitas, dan menguasai seni menunggu. Mereka adalah warisan evolusi yang mengajarkan kita untuk bernapas di tengah kekacauan.